Ya kah? Jadi ketika kita Muhammad Rasulullah, ketika kita mengucap Muhammad Rasulullah bukan hanya ucapan di mulut kita bersaksi, tapi di batin kita mengungguli, mengakui tubuh johir Nabi, apa yang disampaikan Nabi, sekaligus juga keturunan Nabi dan di kehidupan alam. Itu nanti bertingkat-tingkat lagi, ada awam, awas, dan khawasul awas. Subhanallah. Nah, nanti kita sambil dikit memahami itu. Was-sabirun, mereka juga orang-orang yang sangat sabar kepada Allah. Subhanallah. Ala bala illahi ta'ala, atas apa saja bencana yang mereka terima dalam kehidupan ini, bencana dirinya maupun bencana orang lain dan kehidupan ini. Kalau bencana kepada diri kita mungkin sering sudah dibahas. Kadang-kadang bencana itu terjadi di luar sana. Mungkin di abad modern kita biasa melihat di WA, di apalagi di TV. Nah, di WA aja, Habib tahu aja WA saja. Di TV melihat gunung meletus, gunung meletus. Beberapa daerah habis terata dengan tanah atau bumi yang digulung. Kadang kita melihat itu bisa aja berkata, nah ini hati-hati, pembatalan syahadat ini terjadi terus-menerus. Kenapa kita tuh sholat 5 waktu disuruh terus? Apa? Ketika itu kita berkata, wah, kenapa jadi gempa? Kenapa jadi gunung? Matian orang, kayak orang anak bama, kayak orang anak mengabdi kepada Allah. Siapa yang diprotes? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasihan orang sudah membangun rumah mereka, ada yang baru dibangun, dapatnya hujan batu, wah misalnya melihat di TV atau apa, kita langsung memprotes keadaan itu. Inilah pentingnya saat itu kita tidak bisa redo terhadap ketentuan Allah. Berarti kita membatalkan syahadat Allah. Fi awalil jumlati min kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani, pada awal-awal pembacaan kitab Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh mengatakan mautuddin, orang itu sudah mati agamanya. Mautuddin, mati agama, yaitu membatalkan kalimat la ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah. Karena itu kata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab beliau Sabilul Muhtadin, mengapa sholat 5 waktu itu wajib kita lakukan? Karena hampir hari-hari kita batal syahadat kita. Karena di dalam sholat itulah kita mengucap minimal sekali atau 2 kali kalimat syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bermakna kita taubat kembali lagi pada kalimat itu, tapi kembali jadi orang awam. Orang awam lagi kita. Subhanallah, beruntunglah Allah mengajarkan kita untuk membaca syahadatain, terutama saat kita baca dalam sholat kita. Nanti ulun jelaskan tentang hakikat sholat itu apa di kitab Sirul Asrar nanti, sehingga kita tahu apa johir, apa batin daripada sholat tersebut, supaya sempurnalah pemahaman kita selama ini tentang sholat. Karena itu sebelum engkau mendapatkan ridho Allah, maka pastilah engkau diuji dengan keadaan-keadaan bermacam ragam dalam kehidupan ini. Dan kita sudah merasakan ujian Allah itu. Itu adalah kelas awam. Bagi orang-orang yang sudah khawas, bukan lagi ujian yang semua itu yang ada, tapi adalah pelajaran demi pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Syekh Abdul Qadir Jalani memberikan fadilat agar musibah itu jangan sampai banyak datang kepada kita. Biasakan fadilat itu dengan bacaan, ya kah? Nah, kalau bacaan pian tahu aja, bacaan untuk menghindarkan bala, ini bacaan ini, bacaan ini. Sudah pian baca. Okay. Nah, Syekh mengajarkan cara pandang tanpa bacaan tapi juga menghindarkan bala. Tanpa bacaan tapi bermakna banyak hal. Lil fadilah indallah, di sisi Allah yang dilakukan oleh para aulia Allah. Apa caranya? Suhud rahmat, memandang alam semesta dan apapun kejadian di alam ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Memandang istri juga rahmat Allah, sekalipun dia cerewet. Insya Allah yang istrinya dulu terlihat kurang bungas, kurang cantik, bila pian suhud pian jadi rahmat Allah, istri pian jadi bagus kembali. Nang terlihat sudah tua, kebetulan yang suaminya tua juga Bip. Jadi melihat istri tua juga kalau Bip, dengan memandang rahmat Bip, berubah istri itu menjadi muda. Kalau tidak percaya, coba nanti di rumah. Coba, bujuran, ini betul. Inilah lil fadilah, cara orang arif billah yang mungkin berbeda kita dengan kelas awam yang harus dengan bacaan, ya kah? Nah, ini surat rahmat rahasia. Bila engkau dapat begitu, engkau dapat sabar terhadap bencana apapun yang engkau lihat di dalam kehidupan yang termasuk pada diri kita sendiri. Maka wa'afatihi syakirun, jadilah mereka itu orang-orang yang sampai pada taraf syukur yang sebenarnya pada diri mereka. Nah, jadi syukur sebenarnya itu kita peroleh karena kita sabar. Sebenarnya sabar itu tidak bisa kita peroleh kecuali dengan cara sebenarnya suhud rahmat. Nah, supaya pian kawa sabar, kawa syukur, kawa qanaah dengan cara memandang semesta, alam semesta ini rahmat dari Allah. Pada saat pian memandang suhud rahmat itu, tanpa sadar pian juga langsung berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya zikir bahid, zikir tercengang, zikir kagum, terpesona dengan keagungan, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nyaman mana kelak? Nyaman sekali dipahami. Nah, asal hati jangan memberontak. Oh iyalah kayak itu jar. Nah, ya am dah tau. Bila nak itu, iyalah tuh jar. Nah, ya am sudah tau. Ada apa-apa lagi habis saya kisah. Bila sudah nak itu tuh, itu namanya itirat. Itirat tuh ada penolakan di hati. Jangan ada itirat.